Seorang pemikir berbagi. Hai teman, pernah gak di antara teman-teman Anda, lingkungan atau keluarga Anda yang bersifat manipulator atau terlihat baik di depan Anda tetapi hatinya lain dari apa yang dia bicarakan? Ternyata perilaku ini bisa kita amati dari cara mereka berbicara, bersikap terhadap kita. Berikut admin uraikan 9 karakter orang-orang yang harus kita waspadai. Pertama, melebih-lebihkan cerita. Mereka cenderung menambahkan unsur dramatisasi atau menyulitkan fakta agar cerita mereka terdengar lebih menarik daripada kenyataan sebenarnya. Ini bisa mencakup berbagai hal, seperti prestasi yang dicapai, atau pengalaman yang dialami seperti ingin terlihat keren atau terlihat menyedihkan dalam sebuah kisah hidupnya agar terlihat mengagumkan di mata orang lain. Pencerita berlebihan seringkali ingin mendapatkan perhatian atau pengakuan dari pendengar mereka, atau mungkin mereka melakukannya secara alami karena kebiasaan lama. Namun, hal ini dapat mengurangi kepercayaan orang terhadap mereka jika mereka seringkali terbukti melebih-lebihkan cerita mereka. Kedua, bercanda berlebihan dan menghina tetapi menganggap itu candaan. Orang-orang yang seperti ini berbicara seenaknya, tanpa berpikir panjang dampak dari yang dia ucapkan. Orang-orang seperti ini menganggap masalah orang lain sebagai lelucon hidupnya tanpa berpikir dua kali. Semisal temannya lagi mengalami kesulitan ekonomi dan menjual kendaraan mobilnya, dengan leluconnya dia berbicara, "Sekarang lu miskin bro, sampai jual mobil." Sikap seperti ini mungkin bagi dia sebuah lelucon tanpa berpikir panjang bahwa ucapannya melukai orang lain. Orang yang melakukan bercandaan yang berlebihan dan menghina mungkin tidak menyadari bagaimana kata-kata atau tindakan mereka memengaruhi perasaan orang lain. Orang yang seperti ini tidak menyadari pentingnya untuk menjaga hubungan yang baik dengan orang lain. Beberapa orang mungkin menggunakan candaan sebagai alasan untuk mengucapkan hal-hal yang sebenarnya ingin mereka katakan, atau dengan kata lain dia senang melihat kita susah, tetapi mereka tidak ingin disalahpahami sebagai kasar atau tidak sopan. Dan terkadang perilaku ini bisa juga dipengaruhi oleh budaya atau lingkungan di mana seseorang dibesarkan sehingga mereka menyamaratakan leluconnya terhadap orang lain. Ketiga, keras kepala. Orang seperti ini cenderung sulit untuk berkompromi dalam situasi di mana itu diperlukan. Hal ini bisa mengakibatkan ketegangan. Mereka cenderung enggan mengakui kesalahan mereka. Mereka cenderung bersikeras pada pendapat atau keputusan mereka sendiri, bahkan ketika solusi tengah yang lebih baik tersedia. Orang seperti ini kurang fleksibilitas, atau dengan kata lain mereka tidak mampu untuk mengubah pikiran atau pendekatan dalam menghadapi masalah, dapat menghambat kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan situasi. Keempat, suka ngomongin orang. Orang-orang seperti ini senang berbicara tentang kehidupan pribadi atau rumor tentang seseorang tanpa izin atau bukti yang kuat, yang dapat merusak reputasi mereka. Mereka senang melihat kekurangan orang lain seperti mengomentari penampilan fisik, gaya berpakaian, atau perilaku seseorang secara negatif tanpa alasan yang jelas atau tanpa upaya untuk membantu mereka. Ingatlah pentingnya berbicara dengan etika dan hormat dalam setiap percakapan. Hal ini akan membantu Anda menjaga hubungan yang positif dengan orang lain. Kelima, banyak alasan biar gak jelek di mata orang lain. Orang-orang seperti ini berusaha untuk terlihat baik di mata orang lain tetapi perilaku aslinya tidak sesuai dengan ucapannya. Orang-orang seperti ini cenderung suka memanipulasi pembicaraan dan perilaku buruknya agar orang lain percaya dengannya. Seperti contoh, "Kok kamu gak bayar angsuran motor? Saya mau bikin perusahaan leasing kapok jadi gak ada lagi yang namanya sistem riba." Ini seolah dia ingin memberantas riba tetapi kendaraannya dia jual lagi ke orang lain. Dan terus melakukannya kebiasaan tersebut dengan alasan yang sama. Keenam, selalu mengungkit jasa, agar Anda merasa punya hutang budi. Orang seperti ini seringkali mengungkit-ungkit jasa mereka. Mereka cenderung bersikap seolah baik, tetapi setiap berbicara dengan Anda, dia membicarakan tentang jasa budi yang pernah mereka lakukan. Seperti contoh, "Kalau bukan karena gue, lu mungkin gak bakal bisa kerja di perusahaan ini." Mereka selalu mengatakan setiap kali bertemu dengan Anda, bahkan menceritakannya ke orang lain agar terlihat baik. Ketujuh, ingin terlihat dramatis. Orang-orang seperti ini selalu bercerita kisah hidupnya baik itu sebagai korban atau pahlawan.
Mereka senang membicarakan kisah hidupnya ke orang lain yang sangat dramatis agar terlihat seperti motivasi bagi orang lain. Mereka cenderung selalu berbicara tanpa memberi kesempatan orang lain berbicara. Kedelapan, penampilan rapih dan cara bicara ramah tetapi manipulasi. Orang seperti ini mungkin menyembunyikan niat buruk atau maksud merugikan di balik penampilan rapih dan ramah. Mereka dapat bersikap sangat manis dan sopan kepada orang yang akan mereka manipulasi, tetapi pada kenyataannya, mereka bertujuan untuk merugikan atau mengambil keuntungan darinya, berbicara secara ramah dan tulus untuk memanipulasi perasaan orang lain, misalnya dengan bersikap sangat lemah lembut atau menangis untuk mendapatkan simpati dan mendukung niat manipulatif. Menggunakan penampilan rapih dan bahasa yang meyakinkan untuk menipu orang lain, misalnya dengan menjual produk atau layanan yang tidak berguna atau dengan mengelabui dalam transaksi bisnis. Kesembilan, lingkungan pertemanan yang cepat berubah. Orang-orang seperti ini biasanya cepat berubah-ubah dalam lingkungan atau kelompok pertemanan. Mereka cenderung berpindah-pindah dari satu kelompok ke kelompok yang lain untuk mencari pertemanan baru. Perilaku ini bisa beralaskan karena perselisihan, ketidakcocokan, atau perubahan kepentingan, atau bisa beralaskan teman sebelumnya tidak ingin lagi berteman dengan dia. Orang seperti ini biasanya perilaku toksik seperti suka gosip, pemfitnah, atau pengucilan dalam kelompok pertemanan sehingga orang lain tidak nyaman dengan dia. Itulah ciri-ciri karakter orang yang harus diwaspadai, bahkan jika merugikan Anda. Sebaiknya dihindari. Demi menjaga kualitas mental dan kehidupan Anda. Jika informasi ini bermanfaat jangan lupa klik tombol like, komen dan ikuti. Terima kasih.